Oke, halo, tes tes. Masuk ya suaranya ya. Halo, selamat pagi teman-teman. Hai. Dulu. Oke, boleh silakan on cam ya dan on mic kalau sudah siap. Oke, sip. Arya sudah, Vincent sudah. Oke, kita tunggu Sinta dulu. Bentar ya. Oke, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik? Baik. Oke. Nah, kemarin Arya ikut terhitungnya ikut kelas ya Arya ya untuk yang minggu lalu ya. Kan ada join tuh. Nah, untuk tugasnya kalau belum dikerjakan, nanti setelah kelas coba dikerjakan ya. Itu kemarin kita masih pakai stable audio kok. Jadi belum pakai platform yang lain, belum beda platform gitu ya. Nanti misalkan ada kesulitan boleh tanya kakak. Oke. Oke, karena nanti sayang ya kalau misalkan ini kan terhitungnya udah masuk nih, cuman di tugasnya belum terhitung mengerjakan gitu. Oke, sip. Ntar ya. Teman Vincent baru makan ya? Ya, Iya, nggak apa-apa, ambil makan dulu. Teman-teman yang lain juga ya, kalau misalkan baru, karena masih pagi ya, kalau mau disambil makan juga nggak apa-apa. Oke, mana ya Sinta ya? Sinta sudah ready atau belum? Apakah Sinta sudah ready? Oke, sudah. Aman ya, Sinta ya? Oke, sip. Kalau aman, kakak izin untuk mulai kelas kita aja ya teman-teman ya. Biar nggak terlalu buang banyak waktu, karena hari ini kita bakal pakai platform yang baru nih. Jadi kemarin kan kita masih seputar pembuatan suara memang ya. Cuman kemarin kita masih pakai stable audio doang sama remusik ya mungkin ya. Kalau untuk pertemuan kita hari ini, kita masuk ke listen 14 ya, teman-teman ya. Jadi ini listen ketiga di modul pembuatan musik atau efek suara ya. Jadi pertama dan kedua kemarin kita masih pakai stable audio dan juga pakai remusik. Cuman kalau di pertemuan yang kemarin kita lebih ke stable audio ya, nggak pakai remusik. Nah, untuk hari ini kita nanti pakai platform baru ya. Nanti ada yang namanya Eleven Labs. Udah ada yang pernah pakai belum? Eleven Labs. Belum. Oke, nanti kalau belum kakak jelaskan ya secara tools dan juga UI-nya. Oke, sebelum itu apakah ada pertanyaan dulu teman-teman? Ada atau tidak? Tidak. Oke, kalau tidak, nggak apa-apa ya. Kalau disambil makan, Vincent, Sinta, sama Arya, boleh silakan. Yang penting sambil mendengarkan kakak, penjelasan kakak gitu ya. Oke, kakak mulai aja teman-teman untuk di modul keempat kita ya, di modul suara. Di pertemuan ketiga atau di listen berapa tadi? 14 atau berapa? Iya, di listen 14 ya. Hari ini kita masih melanjutkan tentang pembuatan suara sintesis ya. Sintetis. Nah, kalau yang kemarin sempat kakak singgung ya, ada beberapa jenis tuh. Kalau dari pengertian desain suara, teman-teman boleh baca lagi ya. Yang kemarin sudah 2 kali dijelaskan untuk desain suara, melibatkan penciptaan pengaturan suara dalam suatu konten dengan cara yang mempengaruhi emosi dan juga persepsi manusia. Kalau di modul kita yang udah kita pelajarin hari ini sama yang udah dipelajarin kemarin, 2 minggu kemarin, itu masih seputar text to speech ya, atau basic in text, teman-teman generate ke suara. Nah, sebenarnya kemarin juga kita sempat pakai remusik ya, basicnya di gambar lalu diubah menjadi suara. Nah, kalau di Eleven Labs teman-teman, itu sebenarnya sama. Nanti kita text generate untuk sebuah suara. Nah, tapi kalau di Eleven Labs tentunya toolsnya jauh lebih banyak dibanding Stable Audio kemarin ya. Nah, kalau teman-teman notice atau pernah perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ya, nanti ada beberapa mungkin teman-teman bakal nggak, oh ternyata kalau dipakai Eleven Labs tuh contohnya kayak gini, kayak gini. Nanti bakal ada eh, kakak contohin ya.
Kita masuk dulu. Apa aja untuk kategori suara? Seperti kemarin ada voley. Voley itu yang di ini, background suara video game gitu ya. Atau di game itu untuk contoh suara voley. Lalu ada SFX, itu juga hampir sama. Cuman dia kalau SFX atau efek sintetis itu biasanya fenomena yang tidak ada atau bukan suara kehidupan sehari-hari ya, lebih ke magis atau misalkan ledakan, tembakan, lalu pesawat luar angkasa yang mungkin teman-teman jarang ya atau mungkin taunya pun dari film mungkin atau dari video game yang at least dia memang suara sintetis memang. Jadi teman-teman pernah dengarnya mungkin dari itu. Lalu ada pengisian suara atau biasanya kalau kita sering dengarnya ini ya podcast ya. Di podcast biasanya. Oke. Atau dubbing. Nah, itu untuk pengisian suara. Oke, kakak lanjut ya teman-teman untuk materi yang hari ini. Ada suara sintetis. Nah, fokusnya sebenarnya di hari ini tuh lebih ke teknologi penghasil suara atau nanti ada dubbing, lalu ada lebih ke ini sih pengisi suara misalkan ya teman-teman ada tugas sekolah. Nah, perlu tuh teman-teman misalkan nggak pede gitu ya pakai suara sendiri untuk isi eh, suaranya gitu. Teman-teman bisa pakai tools dari Eleven Labs atau enggak nanti ada Loop Voice itu untuk biarin dia yang buat suaranya gitu. Oke, misalkan kalau kakak bilang tadi, teman-teman mungkin sempat notice ya di kehidupan sehari-hari apa aja penggunaannya. Contoh di sini, asisten suara. Pernah pakai ini? Oke Google? Atau pakai ini Maps, navigator, Google Maps? Pernah kan? Nah, itu biasanya kan ada yang mengarahkan kan dari Google-nya. Nah, itu suara dari misalkan suara cewek, kalau nggak cowok ya itu cewek biasanya. Belok kanan, belok kiri 100 meter, belok kemana. Nah, itu kan juga contoh suara sintetis yang dihasilkan. Oke, kalau untuk contohnya mungkin itu kita lanjut dulu. Nah, hari ini kita akan mempelajari ya gimana caranya pembuatan suara sintetis tersebut dan juga mengeksplorasi fitur-fiturnya dan mengamati cara kerjanya. Maksudnya gimana? Nanti coba ya teman-teman menggunakan salah satu atau mungkin kalau ada kendala mungkin dua-duanya ya kita coba untuk platformnya. Kita lihat fitur-fitur yang mempengaruhi itu ada apa aja. Gitu ya. Nah, contohnya kalau di sini, apa aja fitur dan juga unsur-unsur dari ucapan suara sintetis? Yang pertama, nih, pembuatan suara sintetis atau sintetis ucapan adalah proses menghasilkan suara manusia buatan dari pemasukan teks. Atau apa maksudnya yang kakak jelaskan tadi? Inputnya itu dari teks. Jadi teman-teman buat narasi terlebih dahulu, baru nanti generate suaranya. Gitu ya. Jadi basicnya in text. Oke, lanjut. Ucapan terdiri dari apa aja? Nih, faktor atau yang mempengaruhi dari eh, terciptanya atau hasil sebuah suara sintetis itu ada beberapa faktor, teman-teman. Lihat, yang di sini contohnya ada intonasi. Teman-teman kalau di sekolah bahasa Indonesia, misalkan baru belajar pantun, kalau enggak apa ya, yang lain ya? Ada nggak sih yang ini pelajaran kayak misalkan intonasi, tempo, gitu-gitu. Udah pelajarin belum? Sudah ya? Oke, mungkin sudah atau mungkin agak sedikit lupa mungkin ya. Nah, di sini juga sama teman-teman. Ada intonasi, lalu ada irama, tempo, dan juga mungkin aksen. Maksudnya apa? Contohnya aja ya, kalau kakak berbicara, kakak menjelaskan. Nah, itu kan juga ada intonasinya. Ada cepatnya, ada lambatnya, ada naik turun, apa namanya, grafik kakak berbicara, mungkin agak sedikit lantang, agak sedikit halus. Nah, itu namanya intonasi. Iramanya juga sama, temponya. Apakah tempo suara kakak tuh eh, datar atau mungkin agak sedikit naik temponya gitu. Lalu aksen, mungkin kalau setiap orang juga aksennya berbeda ya. Kakak pun ketika berbicara menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris juga aksennya tentu berbeda dibandingkan Sinta, Vincent dan juga Arya. Nah, itu makanya
setiap karakter dari pembuatan ucapan suara itu tentunya walaupun dengan kalau nanti di platform tuh biasanya ada pilihan ini suara, ada pilihan suara teman-teman. Ada jenis-jenisnya. Nanti teman-teman bisa pilih. Nah, itu juga setiap suara, jenis suara juga beda aksennya gitu. Jadi kalau misalkan nanti yang di platform tuh tersedia ya jenis suara cowok A, cewek B, cewek A gitu ya. Nah, tergantung teman-teman nanti pilihnya seperti apa. Nah, itu juga setiap suara memiliki karakteristik atau aksen yang berbeda. Oke, jadi diingat-ingat ya, untuk faktor yang mempengaruhi ada intonasi, irama atau tempo, aksen, dan mungkin warna suara, atau mungkin keunikan ya, keunikan dari sebuah suara. Oke, yang pertama intonasi teman-teman. Intonasi itu adalah cara bagaimana kita mempengaruhi maknanya. Misalkan, kalau kakak baca ya, apakah kamu akan pergi ke toko? Sama, kamu akan pergi ke toko atau cuman eh, kamu akan pergi ke toko gitu. Jadi kan tiap dari pertanyaan ataupun pernyataan itu juga beda ya untuk intonasinya atau pengucapannya. Oke, nah misalkan ini teman-teman, kalau baca ini baca kata ini apa? Apel ya biasanya ya. Kalau sekedar kita baca mungkin bacanya apel. Tapi ketika dibandingkan ada dua makna. Ada dua makna yang berbeda. Ada apel sama apel. Apel pagi ya misalkan teman-teman di sekolah gitu. Ada apel pagi. Nah, ini tulisannya sama cuman kan pelafasannya atau pengucapannya berbeda. Jadi di setiap generate nih teman-teman pembuat suara sintetis di platform kemungkinan ya, ada kemungkinan berapa persen berhasil ya ketika membedakan apel sama apel, tapi ya tidak menutup kemungkinan juga ada mungkin pelafasannya tetap ada kesalahan itu juga mungkin ya. Oke, lalu apa lagi? Fitur apa yang harus dimiliki oleh sistem penghasil suara yang baik? Nah, untuk fitur-fiturnya bisa dibaca di sini ya. Yang pertama, mampu berbicara dengan berbagai suara. Lalu, jelas, bersuara alami dan menyampaikan emosi. Nah, ini nantinya bisa teman-teman atur, bisa teman-teman sesuaikan dengan tools-tools yang mungkin nanti ada di platform, gitu ya. Jadi, untuk kecepatan suara, lalu kemiripan dengan suaranya itu bisa kita atur. Oke, oke, ini bentar kakak ganti dulu share screen-nya biar bisa soundnya. Bentar. Nah, ini untuk contoh ucapan sintetis ya teman-teman ya. Mungkin nanti teman-teman sekalian bisa lihat dan juga analisis apa perbedaannya dan apa kekurangannya dari setiap contoh yang kakak berikan. Coba untuk yang pertama ya. Tunggu sebentar. Hai guys, hari ini gue pengen bagi-bagi pikiran soal musik nih. Buat gue, musik tuh hidup gue. Selalu ada di setiap suasana hati. Pas lagi sedih, gue puterin lagu melankolis biar keluarin perasaan. Kalau lagi pengen seneng, gue dengerin lagu upbeat biar makin semangat. Band Nah, mungkin itu yang pertama. Lalu coba dengarkan yang kedua. Nanti kakak tanya ya perbedaannya dan juga menurut teman-teman tuh kekurangannya apa dari setiap contoh ini. Hai hai, tahu nggak sih apa yang paling keren? Jalan-jalan. Baru aja gue pulang dari trip ke St. Petersburg, dan itu beneran keren banget. Nongkrong di Nevsky Prospect, mampir ke kafe-kafe cozy, naik kapal sungai, dan yang pasti gue datengin Hermitage. Oke. Lalu selanjutnya nih contohnya. Suaranya kedengeran kan? Kedengeran nggak suaranya teman-teman? Ya kan? Oke. Hai, gue Nick, dan gue demen banget sama skateboard. Ini nggak cuma olahraga doang, tapi gaya hidup, bro. Pas lo main skate, rasanya bebas banget dan seru kayak dapet suntik adrenalin. Setiap trik tuh kayak tantangan buat ngelewatin batas diri sendiri. Keren kan? Oke. Hai, gue Nick. Apakah tiga atau ada empat? Oh ya, tiga.
Nah, menurut teman-teman dari satu, 2, dan 3, coba kakak tanya dulu. Menurut teman-teman, mana yang paling mendekati, oke dia smooth, mana yang paling enggak? Coba, boleh silakan. Mana coba di antara ketiga tadi? Yang paling smooth dan yang paling sesuai dengan itu tadi apa? Coba. Kalau menurut Sinta? Yang kedua. Yang kedua. Oke, kalau menurut Vincent sama Arya? Arya 3. Oke, Vincent berapa? Dua, Kak. 2. Oke. Nah, bener ya teman-teman ya. Gini, kalau kita perhatikan di contoh-contoh tadi, dia sebenarnya di yang pertama memang dia paling belum smooth ya, dia paling belum disempurnakan. Karena apa? Dia yang pertama tadi untuk intonasi, untuk similarity, untuk ekspresi itu belum terlalu disesuaikan mungkin ya. Kalau untuk yang kedua dan juga ketiga itu sudah mulai diterapkan untuk yang tadi, faktor-faktor tadi ya, untuk kecepatannya, untuk dan yang paling kelihatan tuh sebenarnya ini ekspresifnya ya. Ketika dia mengucapkan kan nggak terlalu datar banget. Nah, betul. Untuk yang kedua dan juga ketiga udah mulai diatur gitu. Oke, berarti teman-teman udah mulai paham ya untuk perbedaannya. Nah, jadi kalau di antara contoh-contoh tadi memang sudah mulai memperhatikan antara intonasi, tempo, volume juga ya, dan juga jeda. Nah, jeda di sini juga mempengaruhi teman-teman ya. Ketika teman-teman membuat sebuah narasi gitu. Nah, teman-teman tetap ya harus menggunakan titik koma. Itu juga lumayan berpengaruh untuk menghasilkan sebuah suara nantinya ya. Ketika teman-teman tidak memberikan titik koma yang cukup jelas ya menurut kakak kurang terlalu bagus ya kalau untuk penciptaan suaranya. Gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini ada materi untuk metode generasi ucapan. Ada 3 tipe ya teman-teman ya, atau 3 pendekatan. Di sini ada sintetis konkatenatif, sintetis parametrik, dan juga sintetis berbasis jaringan syaraf. Berarti ada konkatenatif, ada parametrik, dan juga berbasis jaringan saraf. Nah, kalau konkatenatif, teman-teman, ini adalah metode ya untuk menggabungkan potongan suara. Jadi, di sini tuh yang dihasilkan pertama, misalkan ada record ya, dia K, I, T, sama ten. Nah, dari setiap huruf ini ada recordnya, baru digabungkan menjadi satu kata, kitten. Jadi dia potongan-potongan ucapan yang telah direkam sebelumnya. Jadi kalau konkatenatif, ingat itu potongan-potongan suara yang digabungkan. Gitu ya, secara gampangnya. Lalu yang kedua, ada sintetis parametrik. Ini sedikit berbeda ya. Kalau parametrik itu biasanya lebih ke fungsi matematika atau permodelan parameter suara. Contohnya, misalkan ada suara dari frekuensi dan juga amplitudo. Nah, itu kan bukan merupakan suara manusia mungkin ya. Nah, itu lebih ke sintetis parametrik gitu ya. Jadi dia berhubungan sama matematik dan juga sains mungkin. Nah, itu untuk sintetis parametrik. Lalu, kalau untuk sintetis berbasis jaringan syaraf, ini pembuatan suara yang memungkinkan suara sangat realistis dan halus sehingga mirip dengan suara manusia. Ya, ya ini yang digunakan untuk kebanyakan sistem dan juga pengisian suara ya. Jadi yang teman-teman buat nantinya masuknya ke sini, ke sintetis berbasis jaringan syaraf, gitu ya. Jadi masuknya ke kategori yang ketiga. Oke, lanjut untuk tahapan pembuatan ucapan itu ada presentasi teks atau penciptaan teks dulu ya. Lalu ada generasi parameter akustik dan juga sintetis sinyal audio. Jadi ada 3. Nanti kalau teman-teman perlu kakak coba bukakan lagi ya untuk yang ini ya. Oke, lalu nah nanti yang kita gunakan itu ada yang namanya 11 Labs kayak yang udah kakak bilang tadi. Nanti teman-teman boleh silakan untuk
ini ya, masuk dan juga get started free. Jangan lupa ya, masuknya ini yang get started free atau yang gratis aja ya. Nah, kelemahan dan juga kekurangannya apa? Kalau Eleven Labs teman-teman, itu biasanya dia ini tergantung pada IP atau tergantung pada jaringan teman-teman gitu ya. Ketika nanti muncul kayak ada warning gitu, teman-teman boleh share screen ke kakak aja. Nanti misalkan warning itu ada solusinya, biasanya ganti jaringan atau enggak pakai hotspot pribadi gitu ya. Karena memang dia ketika kadang tuh kalau aksesnya pakai WiFi rumah itu IP-nya terdeteksinya nggak bisa buat generate di Eleven Labs gitu ya. Lalu misalkan nanti emang mentok banget nih nggak bisa pakai Eleven Labs, kakak ada opsi lain untuk apa namanya platformnya gitu. Oke, ini untuk masuknya aja. Lalu, nah nanti di Eleven Labs ada beberapa fitur teman-teman. Mungkin kakak langsung jelasin aja nanti di platform. Tunggu sebentar. Kakak lihat dulu apakah ada perlu materi lagi. Oh enggak. Oke, udah cukup untuk materinya teman-teman. Kakak langsung masuk aja ke Eleven Labs. Nah, di Eleven Labs nanti kurang lebih seperti ini tampilannya ya. Kalau teman-teman baru dari awal, tunggu sebentar. Kakak coba dari awal ya. Wait, kakak coba bukain dari awal. Nah, nanti kalau dari awal teman-teman ada seperti ini ya. Nanti boleh silakan login dulu. Kalau nggak, misalkan ada get started free, ya udah get started free. Nah, udah nanti kalau udah masuk ke dashboard ya, masuk ke dashboard, nanti kurang lebih tampilannya kurang lebih seperti ini. Lihat ya, di sini di sebelah kiri ada beberapa menu ya. Nah, untuk yang kita pakai hari ini teman-teman bisa diperhatikan ya. Yang kita pakai hari ini yaitu text to speech dulu atau merubah dari teks kita generate menjadi sebuah suara gitu ya. Itu yang kita pakai hari ini. Nah, nanti kalau teman-teman mau ekspor, boleh silakan dilihat di sini ada voice changers, ada sound effect, ada voice isolator, image video. Nah, itu boleh silakan teman-teman ekspor ya nanti kalau misalkan teman-teman mau coba-coba. Nah, di sini juga ada dubbing dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman masuk dulu aja ke text to speech. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini teman-teman bisa tuliskan narasi yang ingin dihasilkan seperti apa. Lalu kalau untuk bagian kanan nih, untuk menu di bagian kanan, di sini ada setting dan juga history ya. Nih, history ini tempat teman-teman udah pernah buat apa aja nih. Kalau kakak udah lumayan banyak nih untuk history dan juga untuk setting. Nah, di sini coba lihat ya. Di sini ada voice. Nah, ini bisa dipilih teman-teman mau pakai jadi suara yang seperti apa. Nah, di sini banyak ya. Kalau teman-teman mau cari, klik aja di sini. Recent usage atau misalkan di yang di save ya. Kalau misalkan teman-teman mau cari lagi, itu biasanya di sebentar di sini, di voices yang di bawahnya home ya. Teman-teman kalau mau cari, boleh silakan cari di sini kalau mau explore ya. Ada yang Indonesia, cari aja nanti. Kalau contohnya yang Indo yang kakak pakai itu yang ini, yang Adam baru ya. Nah, di sini bisa diperhatikan ada beberapa tools nih. Ada speed, stability, similarity, sama style exact generation. Nah, maksudnya apa? Yang pertama ada speed. Tentunya untuk kecepatan ya teman-teman ya. Teman-teman bisa geser semakin kecil berarti dia semakin slow. Kalau semakin ke kanan berarti semakin cepat. Lalu ada stability. Stability maksudnya kestabilan dia berbicara ya. Itu bisa diatur dan juga similarity. Similarity ini lebih ke pencocokan atau kesamaan sama tipe suaranya ini. Jadi kalau teman-teman similarity-nya tinggi berarti lumayan lumayan hampir mendekati sama tipe suaranya gitu ya. Sama yang di sini, style exact generation ini untuk apa? Ini untuk ekspresif ya. Jadi ketika teman-teman ingin dia lebih ekspresif pengucapannya, teman-teman bisa geser di style exact generation.
gitu ya. Kalau sudah bisa di generate speech. Nah, kalau punya kakak, ini contohnya yang ini ya. Halo, nama aku Bit. Aku robot pembantu untuk dirancang untuk menemani dan memudahkan kegiatanmu. Nah, contohnya hasilnya seperti apa? Coba teman-teman coba dengarkan ya. Oke, tunggu bentar. Oke, coba kakak regenerate deh. Halo, namaku Bit. Aku robot pembantu yang dirancang untuk menemani dan memudahkan kegiatanmu. Yuk, kita mulai. Nah, itu untuk contohnya. Kenapa kok dia masih agak aneh? Karena style of excite generation-nya nggak kakak sesuaikan, gitu ya. Coba kalau kita coba dia ketika sudah dilatih. Halo, namaku Bit. Aku robot pembantu yang dirancang untuk menemani dan memudahkan kegiatanmu. Yuk, kita mulai. Nah, yuk kita mulai. Itu kan jauh lebih ekspresif ya untuk pengucapannya. Gitu. Nah, nanti kalau mau download boleh silakan download di sini ya. Di sebelah kanan bawah. Nah, ini untuk Eleven Labs teman-teman. Nanti kalau misalkan ini nggak bisa, teman-teman bisa pakai yang namanya Blue Voice. Bentar kakak share dulu untuk ininya, linknya ya, di kolom chat. Nah, tapi nanti teman-teman coba pakai Eleven Labs dulu ya. Oke. Nah, mungkin untuk materi itu saja kita lihat di tugas ya. Kita lihat dulu. Wait. Nah, ini di nomor pertama, teman-teman. Nanti teman-teman langsung aja jawab untuk ini, untuk pilihan gandanya. Dan juga yang di pertama, di tugas yang poin satu, ini apa? Teman-teman membuat sapaan asisten, kayak punya kakak tadi ya. Jadi ada, hai, nama aku siapa? Aku asisten pribadi kamu. Nah, untuk narasinya boleh silakan cari apa minta di chat GPT. Nanti langsung generate aja di Eleven Labs gitu. Itu untuk yang nomor pertama. Paham, teman-teman? Jadi buat kayak punya kakak tadi. Ringkas aja nggak masalah. Paham untuk yang pertama? Aman ya? Oke, lalu untuk yang nomor kedua, kayaknya ini dikit deh teman-teman deh. Tugasnya, atau ada tiga ya? Ntar ya. Untuk yang kedua diminta apa? Nah, yang kedua, teman-teman diminta untuk menghasilkan suara podcast audio. Nah, nanti pakainya tetap sama, toolsnya tetap sama pakai text to speech. Nah, teman-teman nanti silakan pilih. Temanya bebas ya, nggak cuman yang di sini kan musik, film, olahraga ya. Teman-teman kalau mau buat yang lain boleh silakan bebas. Dan juga nanti narasinya buat dari ChatGPT. Kakak minta untuk podcastnya kurang lebih satu atau dua paragraf ya, yang penting nggak terlalu pendek ya. Jadi nanti bisa disesuaikan, misalkan 2 menit atau misalkan yang penting lebih dari 1 menit deh untuk apa namanya temponya, durasinya ya. Gitu, nanti silakan dikumpulkan. Ini untuk yang nomor dua, yang nomor tiga apa ya? Bentar. Oh, nggak ada. Tiga cuma materi. Berarti cuma dua aja yang dikerjakan. Gitu ya. Kita di pertemuan ke-14, teman-teman. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak? Oke, kalau enggak boleh silakan mulai dikerjakan ya. Share screen. Nanti coba kalau ada kesulitan di Eleven Labs atau di Voice nanti bilang sama kakak. Oke, sip. Boleh share screen ya. Silakan mulai mengerjakan. Nah, tadi di bagian satu nomor 2, teman-teman, itu kan ada banyak pilihannya. Itu ada 4 ya jawabannya ya. Silakan teman-teman pilih 4 jawabannya. Oke, sip. Oke, Sinta udah share screen. Vincent sama Arya? Oke.
Nanti kalau misalkan muncul warning gitu, IP bla 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 gitu, boleh nanti silakan dicoba untuk ini jaringannya diganti ya. Pakai hotspot pribadi dari HP dulu, coba bisa nggak? Hmm. Bisa registrasi dulu ya teman-teman ya, sign up dulu kalau belum sign up. Nah untuk yang nomor dua ada empat jawabannya ya. Iya betul, satu lagi Sinta. Iya, sip. Oke. Oke, kalau punya Vincent itu coba scroll ke atas Vincent. Hmm, ada salah satu atau berapa ya? Atau dua. Bentar. Ada ini ya, ada jeda, variasi volume, intonasi, sama satu lagi tadi warna, warna suara. Nah, itu masih salah. Jedanya jeda yang bawah. Jeda yang frasa. Paling bawah? Mm-mm. Oh, masih salah satu. Oke, nggak apa-apa. Masih salah satu. Berarti. Oke, nggak apa-apa. Lanjut nomor tiga. Untuk Arya mana ya? Arya sudah mengerjakan belum? Boleh share screen ya. Oke, teman-teman generate dulu untuk ininya. Sign up dulu kok generate. Registrasi dulu. Arya udah mulai ngerjain atau belum? Kemana nih Arya menghilang? Oke. Kalau udah mulai ngerjain, boleh share screen ya Arya ya. Kakak izin minum sebentar ya, teman-teman. Sambil kakak ambil minum dulu. Bentar. Kalau mau panggil boleh, nggak apa-apa. Kakak tetap dengar kok. Oke, sign up-nya biasanya pakai Google aja nggak apa-apa.
Kak, Mhm. Kenapa? ini pilih yang mana? Bebas. Yang school atau yang apa, boleh terserah. Bebas aja itu. Atau skip aja Oke. nggak masalah. Skip aja bebas. Hmm. Itu cuman introduction aja. Oke, continue. Pakai yang kreatif platform aja. Itu boleh skip juga nggak masalah. Oke, skip aja. Oke, scroll ke bawah. Coba scroll ke bawah. Skip. Nah, sudah. Coba dulu ya. Nah, ini untuk suaranya boleh silakan nanti Vincent explore dulu ya. Lihat-lihat untuk tipe suaranya. Kalau mau cari lagi ya di situ di library. Boleh silakan. Untuk Sinta, ada kendala untuk loginnya? Kalau kesulitan bilang ya. Oke, ada kesulitan nggak? Oke, cuma dulu ya. Karena memang apa namanya kalau kita pakai platform ya, memang lebih sering untuk ini diminta untuk login, sign up gitu-gitu. Coba itu scroll ke bawah. Siapa? Sinta? Lanjutkan. Iya. Oke, nanti bisa dipilih pakai yang light atau dark continue. Nah, bisa diisi dulu. Kalau kesulitan pakai Eleven Lab bisa opsi yang kedua pakai yang low voice tadi. Pakai English aja. Itu pilihannya English. Ya. Oke, next. Diganti aja. Coba dijadiin berapa ya? 2000 berapa gitu. 2000 tuh nah nggak masalah. Nah, itu boleh skip aja. Mm-mm. Ya, pakai yang continue itu aja. Creative platform, continue. Itu boleh skip aja. Juga skip. Ini scroll ke bawah, skip. Lanjut. Udahkah? Oh iya, udah. Sip. Nah, nanti Sinta boleh silakan kalau mau explore suaranya dulu, boleh silakan.
Dilihat, pilih-pilih suaranya, baru nanti generate untuk ininya, teksnya. Oke, sip. Arya sudah bisa login ke Eleven Labs-nya? Sudah. Oke, sip. Yang pertama itu teks yang ini tadi, asisten pribadi tadi. Narasinya cari ChatGPT aja. Suruh ChatGPT buat narasi yang seperti itu. Kak, Mhm. Kenapa? ini kan AI-nya itu tuh pakai bahasa Inggris. Mhm. Berarti juga pakai bahasa Inggris untuk Gini, ya kalau Vincent mau pakai yang Indo, cari di Library Voices tadi. Ada Indo tuh dua kayaknya tuh, cewek cowok kalau nggak salah. Kalau yang cewek cowok tuh Adam sama yang cewek siapa gitu. Nah itu kalau pakai bahasa Indonesia silakan pilih yang itu. Di ini Explore oh, Voice Library sini. Mm-mm. Bentar, tunggu dulu. Nah itu ada Adam. Coba. Atau kalau nggak cari yang di Voices. Ada dua kayaknya tuh kalau Indo. Ntar kakak coba cek juga ya. Tapi kalau Vincent mau in English juga nggak masalah sih. Tuh, kalau mau cari yang Indonesia, ke Voices aja, nanti searching Indonesian gitu. Indonesian. Nanti ada beberapa pilihannya. Kalau mau pilih yang itu, klik tanda plus aja. Nanti kan ada plus bulat tuh. Itu nanti masuk ke ininya teman-teman. Nah, searching aja Indonesian gitu. Nah, nanti banyak tuh pilihan ke bawah. Dicoba aja dulu. Kalau nanti nemu yang bagus, klik yang ini, plus-plus ini loh. Itu coba dilihat dulu. Kalau udah nemu baru. Ya, itu bisa digeser. Oke, Sinta betul. Nah, Sinta kalau mau cari yang Indonesia juga, ke atas, ke Voices atas. Tunggu bentar, scroll ke atas. Ya, di situ juga bisa di Voices tadi. Heeh. Di situ ketikin aja Indonesian gitu. Nanti coba dilihat satu-satu. Indonesian. Mm-mm. Nah, boleh dilihat nanti yang kiranya mana yang sesuai, coba diklik. Nanti kan dia ini. Nah, nanti kalau misalkan ada yang sesuai, di plus aja gitu. Nanti masuk kok ke library-nya Sinta. Gitu. Ada Java juga sih, ada Bali, gitu-gitu. Cuman kakak belum terlalu explore banyak sih. Dicoba aja nggak apa-apa. Sama di situ juga ada tipikal suaranya ya, naratif story atau mungkin informatif education. Boleh dipilih aja sesuai sama kemauan teman-teman. Nah, kalau perbedaannya apa antara Eleven Labs sama Low Voice, memang secara tools lebih complicated Eleven Labs gitu. Nah, kita coba dulu kalau diklik
Oh bisa, punyanya Sinta bisa. Nggak muncul ini ya, nggak muncul apa namanya, notif IP bermasalah. Oke, sip. Centang, ya baru di ini. Dicentang lagi. Centang yang ini. Mm-mm. Oke, sip. Mantap. Cinta udah nomor satu. Oke. Lalu untuk yang nomor dua. Ini podcast ya. Jadi lebih kompleks secara teks, lebih informatif mungkin. Dan juga kakak minta minimal satu paragraf, minimal 1 menit deh. Kalau bisa lebih. Temanya bebas, teman-teman mau tema apapun. Jadi kalau misalkan teman-teman baru ada tugas sekolah nih, ada buat video mungkin, atau ada memang memerlukan dubbing, pakai aja ini Eleven Labs. Oke, punya Vincent juga aman untuk IP-nya ya, bisa generate. Oke, alhamdulillah. Soalnya kadang kakak bingung juga untuk misalkan ada beberapa student kakak tuh, ketika dia generate memang ada ini notifikasi IP bla 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 gitu. Jadi nggak bisa. Ada opsi lain di ganti jaringannya, cuman kebanyakan juga nggak bisa. Karena mungkin masih pagi juga sih ini, jadi permintaan untuk pembuatannya nggak terlalu banyak yang make, jadi masih bisa. Oke, sip. Nanti kalau dirasa sudah cukup, boleh dikumpulkan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Sport Vibes. Oke, sip. Oh, Arya udah selesai ya? Arya udah ngumpulin. Oke. Oke, Arya kalau udah selesai, boleh sambil istirahat dulu juga nggak apa-apa. Sambil dicek ya, yang di kemarin kan Arya belum ngerjain tuh. Boleh dikerjain dulu yang pertemuan kemarin sekalian biar nggak ada beban lagi. Teman-teman kalau ada mau coba-coba yang Jawa atau yang Bali, nanti boleh silakan kalau mau coba.
Oke, nanti kalau nomor 2 udah selesai, yang nomor 3 diklik aja ya teman-teman ya, biar kebuka, biar hijau. Punya ada tadi dah semua kok. Sip. Oke. Oke, kalau ada yang mau diperbaikin, boleh perbaikin dulu. Kakak bisa buka nanti di sini. Nah, kalau di Eleven Labs itu ada kreditnya ya. Kreditnya itu sesuai sama ini berapa karakter yang teman-teman udah pakai gitu. Jadi maksimalnya ada 5.000 kalau nggak salah. Ada 5.000 karakter. Jadi ketika dia baru memproses nih, teman-teman tunggu dulu aja. Tunggu dulu sampai dia selesai. Oke, area kesulitan nggak ngerjain yang kemarin? Kalau iya, kakak bantu nanti. Oke, nah itu nanti punya area yang di nomor 3 terakhir, itu nanti boleh silakan buat link Google Drive dulu. Nah, nanti file seluruh file ya, filenya dari punya Arya nih, ada nanti file HTML-nya, file gambar-gambar, file suara, nanti dikumpulin di satu Google Drive itu. Nanti kalau Arya belum selesai ngerjainnya nggak apa-apa, tapi buat dulu Google Drive-nya, baru kumpulin tuh link Google Drive-nya. Kalau Google Drive kan bisa kan, sewaktu-waktu Arya mau kumpulin di situ bisa. Jadi yang dikumpulin link Google Drive-nya dulu aja. Yang dikumpulin linknya aja. Gitu ya. Oke, Sinta udah selesai? Oke, sip. Nah, kalau misalkan kreditnya teman-teman tuh udah mau habis ya, gitu nanti bisa mungkin pakai account yang berbeda, ganti Google gitu. Nanti bisa ada ini lagi, kredit free-nya lagi, gitu. Nah, berhubung masih banyak ya waktunya ya, kalau teman-teman mau ngecek di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya yang belum selesai, boleh diselesaikan. Mungkin nanti kalau memang udah cukup, ya kita akhirin nggak apa-apa. Yang penting untuk tugas-tugasnya dan juga materi teman-teman sudah paham ya. Nanti kalau belum paham, boleh tanyakan kakak lagi. Karena kalau di pertemuan 14 nih, memang kita baru mulai belajar ya, baru pengenalan platform doang nih. Sedangkan nanti kalau sudah di pertemuan ke-15 kalau nggak salah. 15 tuh baru nanti kita masukin lagi suaranya ke Twine gitu. Kalau nggak salah sih, bentar kakak coba cek ya, yang di pertemuan ke-15. Nah, kalau di pertemuan 15 tuh nanti ada sedikit banyak ya yang harus dikerjakan. Lebih ke pembuatan ini, suara karakter dari milik teman-teman besok.
Jadi yang udah masuk ke ini lagi, masuk ke jalan cerita, alur cerita game lagi. Pakainya tetap pakai yang Eleven Labs. Cuma nanti kita harus, kita ada beberapa ini platform besok. Di, ya Vincent udah selesai. Vincent, apakah sudah selesai? Udah. Udah. Oke, ntar ya. Tunggu sebentar. Oke, untuk yang nomor 3 jangan lupa diklik ya, Vincent ya. Jangan lupa diklik yang nomor 3. Oke, untuk Arya, apakah sudah selesai juga ngerjain yang itu tadi, yang pertemuan kemarin? Sudah selesai? Coba kakak lihat dulu ya. Tunggu sebentar. Oke. Oke, sip. Nah, untuk teman-teman, mungkin karena sudah selesai juga, kakak tambahin dikit aja ya. Nanti kita setelah ini diakhirin nggak apa-apa. Oke, karena berhubung kita cepet ya hari ini. Materinya nggak terlalu banyak dan juga prakteknya sedikit. Nah, besok di pertemuan ke-15 nih teman-teman ya. Di pertemuan ke-15, nah itu nanti teman-teman masih pakai Eleven Labs. Cuman, nih kakak tunjukkan ya. Nanti ada 4 poin yang teman-teman harus kerjakan. Jadi 2 kali lipat ya dari hari ini. Nah, besok itu lebih ke udah masuk ke garis ceritanya teman-teman. Di sini ada analisis karakter, ada membuat garis karakter, ada pembuatan ucapan, dan juga acting suara karakter. Nah, nanti ada beberapa platform yang bakal dipakai teman-teman di pertemuan kita minggu depan ya. Itu ada nanti Zboard atau kayak Miro. Dia hampir mirip kayak Miro. Tunggu sebentar, coba kita lihat ya. Oke, start. Kakak share-nya ini, screen biar kelihatan. Nah, nanti teman-teman di yang poin pertama di pengerjaan besok nih kayak kayak Miro kan, hampir sama kan? Nah, ini pakai sticky note juga. Nah, nanti kalau di Zboard ini juga hampir sama. Nah, di sini nanti ada beberapa poin ya yang harus teman-teman kerjakan. Besok ada analisis dari keperluan atau kebutuhan karakter teman-teman. Ada nanti karakternya seperti apa, deskripsinya apa, kecepatan, emosi, dan lain-lain nanti kita sesuaikan. Itu untuk tugas yang pertama. Lalu tugas yang keduanya apa ya? Bentar. Tugas keduanya masih pakai Zboard juga. Dia lebih ke, ntar kita buka. Nah, ini garis karakternya atau garis besar karakternya. Ini tadi kan kalau yang ini tugas yang pertama tadi nih, analisisnya. Baru yang kedua ini dari karakter yang teman-teman pakai nanti udah disimpulkan ya garis besarnya itu seperti apa, keperluannya, suaranya itu seperti apa. Itu untuk yang tugas kedua. Lalu untuk tugas yang ketiga, nah kita baru buat ini suaranya di Eleven Labs kayak tadi. Oke, sama yang terakhir baru nanti kita sisipkan suaranya di Twine. Gitu. Jadi yang dikumpulkan besok yang di nomor 4 adalah file HTML-nya. Atau kalau enggak, ini boleh apa? Link Google Drive yang kayak pertemuan kemarin tuh. Link Google Drive yang kemarin aja yang dikumpulin. Gitu ya. Itu untuk pertemuan kita minggu depan. Nah, minggu depan berarti agak sedikit lebih banyak ya untuk tugas-tugasnya. Oke, mungkin karena berhubung udah selesai semua, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau tanya dulu atau tidak? Tidak, Sinta enggak, Area enggak, Vincent ada? Enggak? Oke, kalau enggak, ini sebenarnya masih ada beberapa menit ya, masih banyak. Cuman nggak masalah deh karena memang udah selesai ya. Sebenarnya kalau teman-teman masih perlu untuk dijelaskan sesuatu juga nggak masalah. Cuman kakak lihat kalau di pertemuan hari ini nggak terlalu banyak ya, cuman pengenalan platform, jadi ya udah nggak apa-apa, nggak masalah.
Oke, gimana teman-teman? Kita akhirin atau mau ada diskusi sesuatu? Gimana? Cukup? Cukup? Oke, kalau cukup mungkin berarti bonus buat teman-teman nih. Kita hari ini nggak terlalu lama dulu, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman paham. Udah aman ya untuk penggunaan toolsnya di Eleven Labs? Paham ya? Aman ya? Nggak ada kesulitan? Oke. Kakak juga bersyukur tadi untuk jaringan juga koneksinya teman-teman bisa semua, jadi nggak terlalu ribet untuk cara mengatasinya gitu ya. Oke, mungkin kalau cukup, kakak cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum kakak akhirin, foto dulu yuk. Mumpung kita full team. Let's go. Oke, Arya mana ya? Yuk, Arya foto dulu yuk. Mana nih? Arya? Kedengaran nggak nih Arya? Coba. Tak. Arya, kedengaran suara kakak atau nggak ya? Atau dikecilin nih volumenya? Bisa? Oke. Kita foto dulu yuk. Let's go. Kakak hitung mundur ya, teman-teman ya. 3, 2, 1. Oke, nah mungkin pertemuan kita hari ini kakak cukupkan sekian teman-teman. Terima kasih udah join tepat waktu dan juga mengerjakan soalnya dengan baik. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan kakak cukupkan sekian. Kita ketemu lagi di minggu depan teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Setelah ini boleh silakan live dan juga melanjutkan aktivitas. Oke, bye. Ketemu lagi minggu depan. Makasih, Kak. Iya, Makasih, sama-sama. Kak. Oke, kakak akhirin ya.